Gara-gara judi online, makin banyak yang depresi. Judi online pasti sudah sering didengar di telinga teman-teman ya. Bahkan sudah sangat sering mendengarnya. Akhir-akhir ini media elektronik maupun media cetak marak menyajikan berita tentang penangkapan atau penggeledahan rumah atau gedung tempat menyelenggarakan judi online. Namun, hal tersebut tidak membuat jera para bandar atau pengelola judi online. Keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat memang sangat menggiurkan. Para peserta judi online pun begitu mudah untuk mengaksesnya. Cukup melalui ponsel pintar yang tersambung internet. Sebanyak 26 publik figur diadukan ke Bareskrim karena diduga terlibat promosi judi online melalui konten di media sosial. Sebagian besar figur publik ini adalah artis terkenal. Memangnya kenapa teman-teman dengan judi online ini? Sampai berapa endorse artis-artis begini? Sebelum masuk lebih jauh, ayo kita coba kuliti apa itu judi online. Judi online merupakan segala jenis perjudian yang dilakukan melalui internet. Perbuatan ini mencakup poker virtual, judi slot, taruhan olahraga, dan masih banyak lagi. Situs web perjudian online pertama diluncurkan pada pertengahan tahun 1990-an. Kemunculan judi online bermula di negara Karibia, Antigua, dan Barbuda pada tahun 1994 silam. Saat itu pemerintah setempat mensahkan Undang-Undang Perdagangan dan Pemrosesan Bebas. Melalui undang-undang itu, permohonan lisensi izin kasino online menjadi mudah. Untuk memuluskan kasino online tersebut, sejumlah pihak terlebih dahulu menyiapkan perangkat lunak perjudian yang dikembangkan oleh Microgaming, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Pulau Man. Perangkat lunak ini diamankan dengan perangkat lunak yang dibuat oleh Cryptologic, yang merupakan perusahaan perangkat lunak keamanan online. Dengan ini, transaksi yang aman menjadi mungkin dilakukan. Hal tersebut akhirnya mengarah pada munculnya kasino online pertama pada tahun 1994. Kemudian bertransformasi menjadi Interkasino, kemudian Kahna Week Gaming Commission, dan bagaimana di Indonesia ya teman-teman? Di Indonesia sendiri melarang keras adanya judi online ini. Sampai ada hampir 2.000 rekening diduga terlibat kasus judi online. Bahkan judi online ini menggait para artis untuk mempromosikan judi online ini di Indonesia. Dan Kominfo pun sudah mengajukan 631 rekening untuk diblokir. 201 rekening sudah diblokir dan pengajuannya masih 430 rekening. Tidak berhenti di situ saja ya teman-teman, Kominfo juga sudah mengadakan edukasi literasi digital kepada masyarakat Indonesia. Tapi apa sebenarnya teman-teman yang membuat judi online ini memiliki efek candu sampai membuat depresi hingga bunuh diri? Sebenarnya bentuk aplikasi judi online kebanyakan mirip dengan game online, sehingga terjadi gamifikasi perjudian di era digital. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa para pelaku judi online ini banyak juga yang berasal dari kalangan pelajar, sehingga awal-awal mungkin mereka akan memulai judi dengan nominal kecil, lalu dimenangkan oleh para bandar. Ketika uang yang disetorkan makin besar, kerugiannya juga makin besar. Tetapi para pelaku ini sudah terlanjur kecanduan. Ngerinya lagi teman-teman, untuk pasang slot tersebut banyak juga orang-orang yang terlibat pinjaman online untuk bisa tetap ikut judi melalui game tersebut. Ketika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online ini bak jatuh tertimpa tangga yang membuat mereka bisa depresi bahkan bunuh diri. Lalu bagaimana agar ini tidak terjadi? Salah satu caranya adalah menghentikan kecanduan judi online itu ya teman-teman. Kita harus hentikan kecanduan ini dengan tekad kuat dan yakin untuk berubah. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyadari bahwa diri kita ini kecanduan terhadap judi. Sederhananya, kalau kita ingin berhenti berarti kita harus sadar dulu bahwa kita ini sedang kecanduan. Yang kedua, mengubah gaya hidup. Alasan seseorang menjadi pecandu judi seringkali adalah karena motivasi untuk mencapai kekayaan dengan cepat dan menjalani gaya hidup mewah seperti yang dilihat dari teman-teman atau influencer di media sosial.
Sebaliknya, mereka menghindari usaha mencari pekerjaan yang lebih baik dan memilih cara instan melalui perjudian yang dianggap lebih mudah. Bagi mereka yang ingin berhenti berjudi, langkah pertama adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana sesuai dengan kondisi keuangan mereka saat ini. Penting untuk tidak tergoda oleh citra kemewahan yang ditampilkan oleh influencer di media sosial, karena seringkali itu hanyalah gambaran palsu dari kekayaan sebenarnya. Ketiga, teman-teman harus mencoba mencari hobi baru agar tidak berkutat pada aktivitas judi online terus. Yang keempat, teman-teman memang harus bekerja karena kaya itu tentu memiliki proses, bukan melalui judi yang memiliki banyak efek negatif. Yang kelima, cobalah untuk berpikir positif. Beberapa hal yang menjadi efek judi online seringkali memiliki efek negatif ya teman-teman. Apabila memang teman-teman sudah tidak bisa berpikir positif melalui diri sendiri, cobalah untuk meminta bantuan orang lain, bisa keluarga maupun secara profesional dengan psikolog. Yang keenam, cobalah untuk memulai mencicil utang dan mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan ini bisa melalui penganggaran keuangan agar bisa kita mengontrol uang kita. Kita harus membatasi pengeluaran dengan identifikasi need and want. Jangan berlebihan dalam pengeluaran dan berusaha untuk menguranginya. Lalu kita harus pandai-pandai untuk menabung. Seberapapun nilainya, kita harus tetap menabung agar tumbuh habit suka menabung pada diri sendiri ya teman-teman. Kemudian teman-teman cobalah untuk fokus pada tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini bisa saat ini, jangka pendek dan jangka panjang, jangka menengah. Dengan adanya perencanaan ini teman-teman akan terpacu untuk mencapai tujuan-tujuan finansial tersebut secara tepat waktu. Terakhir, apabila sudah mentok, semua solusi sudah tidak bisa dilaksanakan teman-teman, kita mengkonsultasikan hal ini kepada profesional keuangan untuk membantu teman-teman memberikan edukasi keuangan secara tepat dan membantu memulihkan kecanduan judi online teman-teman dari sisi keuangan. Silahkan menghubungi kami. Kami sudah mempunyai sertifikasi financial planner untuk memberikan edukasi keuangan kepada teman-teman semua. Jangan sungkan untuk hubungi kami melalui nomor di bawah ini ya. Dan apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tips keuangan menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam growth mindset.